musang berbulu domba. Kalau musang berbulu domba itu kau orangnya. Kalau orangnya musang berbulu domba itu kau tahu kau setan kau. Jangan-jangan kau rindu. Udah tidur kau sana. Tidur kau, tidur kau. Alasan benci. Tidur kau sana. Udah tidur kau sana. Selama-lamanya kau tidur ya. Jangan membangun kau. Mati kau. Jangan gitu lah, nggak bagus gitu. Kok jahat sekali. Diam dulu. Lebih jahat lagi otakmu daripada mulutku, tahu kau. Diam dulu, suami istri lagi bertengkar. Ya Tuhan, baru dengar saya omongan gitu. Jangan kemarin ada kemarin ada tetangga saya. Kau yang apa? Ikutan kau. Kau buka mikrofon mau ikut-ikutan kau apa? Tetangga lagi berantem. Ini masalah babi. Ini rebutin babi ya? Bukan rebutan Bang Zuma, dia sama Bang Zuma. Itu ceritanya. Babi itu enak, tau kau. Gak kebeli sama kau 120.000 sekilo sekarang, tau kau. Udah mahal. Tapi kemarin ada tetangga saya makan babi, pas makan babi meninggal di tempat. Jadi kasih racun lah itu, makanya bisa mati. Enggak keseruduk teruk. kolesterol naik. Kamu jujur kalau kamu kangen sama Bang Zuma, kegantengannya. Kan ngomong terus terang. Udahlah kau murtad kau, udah diam kau, nggak punya urusan sama kau tidur kau, mending kau cuci kaki, mau cuci muka, mau tidur kau untuk selamanya. Udah. Mati dong. Banyak ceritamu. Jangan ngomong gitu belajar Islam kau apa pula kau ya belajar kau bela orang ini. Halo, Yoga, kenapa Yoga? Hah? Kau belum tidur enggak? Tidur lah ya, udah malam. Ini satu nih manusia beludak ini nomor 1. Wih. Oh jangan ngomong beludak tuh. Astaga. Itu bukan beludak, dia bilang tadi bedak. Tuh Bang Kris, bedak. Iya. Ya. Udahlah Zuma, udah banyak loh orang kau sesati. Tobat kau ngapa gitu loh. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Aku sesatin apa? Aku sesatin apa? Kembalilah aku ke jalan Yesus. Udah, jangan kayak gini. Ya, ini sudah jalannya Yesus. Di kekristenan tidak ada orang sesama kita. Udah diam kau, udah diam kau. Kau itu mau Islam, makanya kau kayak gini. Udah diam kau. Memang kau tidur, kau cuci mukamu. Tidur kau, cuci mukamu. Lihat tidur kau, cuci mukamu hantu. Hantu, cuci mukamu kau tidur. Kau menghakimi. Kau laki-laki atau apa kau? Laki-laki gak kayak gini kau. Udah kau cuci mukamu, kau tidur selamanya. Kalau kau kangen sama udah kau tidur kau. Gak usah ngomong-ngomong benci. Ya diam kau murtad, sebenarnya kau murtad kau. Bisa tidur ini. Sebenarnya kau sesat kau hantu. Kata-katanya ini kau, aduh. Udah Pak Islam kita kasih ruang, dia mau ngobrol sama Bang Zuma. Nah, gitu dong. Kalau gitu kan enak, minta nomor. Udah diam kau, cuci kakimu, kau tidur, kau mati kau untuk selamanya. Tuh ada peti di rumahku. Masuk kau ke situ sebelum kau terlambat. Orang kau. Jangan begitulah. Mampus kau, keluar kau sana. Kenapa deh Yoga? WA aja, nggak usah telepon, di WA aja. Si Handi ini ya, si ular beludak ini nomor 1 nih. Semalam kau turun-turunkan aku. Enggak, tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Ria Media ini cantik anaknya? WhatsApp-nya sudah ada sama saya, Gurunda. Udahlah Zuma. Cantik udah gak? Cukup poligamimu itu. Ya. Gak usah aku rayu ya. Loh, aku cuma bertanya cantik. Udah cukup itu poligami. Berasa dirayu. Jangan sampai 100 nanti istrimu. Kok berasa dirayu pula dia? Ya Allah ya Karim. Aku cuma bertanya, kamu itu cantik gak? Cuma. Ya Paman. Aku bisa bertanya enggak? Bisa. Tapi jawab dengan jujur ya. Iya. Oke. Kamu bilang tadi babi itu haram kan? Yes, kata Yesus. Terus di Mampus ajaran kamu bisa nggak makan babi? Di ajaran saya haram makan babi. Jujur, jawab dengan jujur. Haram makan babi itu di ajaran saya. Ada dalilnya nggak? Ada babi dalilnya. Itu bisa dimakan. Oh, itu dalam keadaan darurah. Uzur. Sama aja kan, munafik itu namanya. Makanya jawab dengan jujur. Bukan munafik itu namanya. Munafik itu namanya. Itu uzur. Di saat kamu mau menguntungkan perutmu, bisa kamu makan.
Itu uzur. Coba kau baca Matius 12. Kau bisa diskusi dengan baik bukan? Kau ajarin sekarang. Kamu makan. Sekarang kau ajarin. Apa begitu ayat? Sekarang kau ajarin. Sekarang ku ajarin samamu ya. Yesus berkata di diam penyembah tiga Tuhan, diam. Tak ajarin, dengarkan di bawah. Ini gurumu sedang mau ngomong. Oke? Yesus berkata di dalam Lukas 16 Kan dia. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kata Yesus loh. Coba Anda baca Matius 12. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Apa tuh? Munafik gak itu dia? Enggak, darurat. Karena murid-muridnya kalau nggak makan gandum mati dia. Itu dibolehkan pada saat darurat. Yang tidak boleh itu seperti kalian. Memang Anda jadikan sebagai makanan pokok babi itu. Makanya congor kalian itu mirip-mirip itu. Mirip penari latar. Kau yang babi. Mati meja. Kau yang menghujat saya. Katanya aku yang menghujat. Sekarang kau yang hujat. Perempuan harus ngomongnya lembut, dia yang baik. Gimana dong? Iya kan Yesus melarang makan babi. Yoga sekarang nggak makan babi. Yoga pengikut Yesus. Kamu masih makan babi. Berarti kau bukan pengikut Yesus. Kata babi itu enak, makanya aku makan. Hidup yoga. Kalau nggak enak babi itu nggak aku makan. Kalau kamu mengikuti ajaran Paulus, manusia pun bisa kau makan. Lah dong yang sebelum tidur. Oh bukan. Paulus yang mengajarkan itu. Paulus mengajarkan bahwa Kristen itu boleh makan manusia. Mau dalil? Ceritakan dongengmu itu terus. Yang kau tambah-tambahin itu biar aku tidur ya. Jadi ada pengantar 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Boleh. Jadi kalau dijual pasar daging paha manusia, boleh kau makan atau tidak berdasarkan Paulus? Selagi itu bisa selagi itu bisa dimasak. Masaklah itu pahanya orang. Udah Tuh makan omongan. Dalil kitabmu tuh gimana dong? Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Berarti Kristen boleh makan orang, karena orang itu daging. 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nuranimu. Boleh kau makan manusia. Kalau kamu masak paha manusia, kasih bumbu-bumbu seperti kamu kasih bumbu babi, enak nggak hasilnya? Enak, berarti boleh nggak kau makan? Nggak boleh. Tadi dia bilang boleh, katanya enak, makanya boleh. Ya enak. Berarti boleh kau makan manusia? Ya selagi bisa dimakan aja. Habis itu kau bilang nanti aku penghujat. Habis itu kau bilang aku penghujat. Padahal kamu sendiri yang mengaku ini sekarang. Kristen boleh makan manusia selama itu enak. Tuh, kamu yang bilang kan, bukan aku. Besok kau framing. Bang Suma penghujat, udah banyak nyesatin orang. Ternyata kau mengakui, kau nggak malu? Nggak malu ngakui agama? Agama boleh makan orang. Cuma soalan aja lah makan daging manusia. Coba, kau nggak malu? Cantik-cantik penari latar cuma bisa makan manusia, gimana ceritanya? Enggak. Gimana dong? Gimana ini? Enggak kayak gitu loh tuh. Apa dalilnya? Itu dalil. Jadi kau ganti nama aja deh, ganti nama Sumanti. Ganti nama Sumanti. Tinggal kanibal. Sumanti. Enak katanya. Padahal dengar dulu. Enggak kayak apa gitu itu? Ya. Lalu? Pada dasarnya aku bicara seperti itu gitu loh. Apa dasarnya? Iya, gini ya. Jangan kau tertawa. Oh, dasarnya mau ingin disampaikan tapi hatinya agak kuat untuk mengatakan. Gimana dong?
Ngeri kali lah. Bahaya nih. Bahaya nih kalau kita tidur sama orang Kristen, bisa-bisa pagi-pagi kita sudah tinggal paha hilang. Bahaya. Aku nggak ikutan ya soal paha. Iya. Gimana dong? Daripada kau kelaparan. Nah itu, daripada kelaparan, Tunggu dulu. mending makan orang. Dengar. Gimana? Apa Alamak. yang ada di dunia ini? Boleh kau makan? Apapun yang ada di dunia ini boleh kau makan. Makmu boleh kau makan berarti. Itu ambillah, itu banyak bicara. Akhirnya Kak Olan tertawa. Setelah sekian lama. Ada loh, aku cerita ini yang sebenarnya. Ada satpam saya. Mau tahu? Aku tanya, kemana petugas lantai 1? Ada di pamtri. Aku ke belakang. Halo Sius. Ya Pak. Kamu ngapain di sini? Lagi istirahat Pak. Ya bikin kopi lah. Pakai. Enggak Pak, cukup makan kacang 2 kelinci. Hah? Mana kacangnya? Bagi dong. Udah habis Pak. Kulitnya mana? Oh, ku makan juga Pak. Hah? Heran saya kan. Ku makan dengan kulit. Apa kata dia? Iya Pak, kan bumbunya di kulitnya. Justru enaknya itu di situ. Alamak, aku bilang gitu. Emang serius kau makan kacang dengan kulit? Serius Pak. Coba nanti aku beli, aku bagi sama Bapak. Enggak lah, mana mau aku makan kulit kacang. Di situ katanya inti enaknya kacang 2 kelinci itu di kulitnya. Dia dikunyah dengan kulit. Wih, gigimu itu luar biasa. Merembet punya cerita. Kutanya, kamu tinggal di mana? Saya di Kumala, ngekos. Iya. Jadi gimana setelah di Makassar ini? Enak enggak? Enak Pak. Di sini uang saya nggak banyak keluar. Dulu waktu di kota mana aku lupa disebutnya. Dulu di situ uang saya banyak keluar. Kalau di sini malam-malam pulang kantor, tangkap tikus, sate, beli kecap, udah selesai makan. Hah? Apa kau bilang? Kau makan tikus? Iya Pak. Di Makassar ini tikusnya besar-besar Pak. Dengan bangganya dia cerita. Malah tikus ini yang di Makassar ini kulihat Pak, kucing takut sama dia. Kalau di kampung saya tikus takut sama kucing. Kalau di Makassar kucingnya takut sama tikus. Saking besarnya tikusnya. Jadi enak. Enak itu tikus. Enak. Oh, kamu agama apa rupanya? Saya ini Pak. Oh iya ya. Terus kamu boleh makan segalanya kan? Iya Pak. Kamu pernah makan orang? Hehehe, kata dia. Dengan ketawanya. Hehehe. Maksud lo? Pernah makan orang? Serius lah. Kau pernah makan orang? Di kampung saya Pak, kalau ada nenek-nenek yang sudah tua, kami begadang Pak di rumahnya. Ngapain? Ngapain kau begadang? Jaga dia sampai mati. Kita nggak boleh makan kalau sudah mati Pak. Jadi dia disembelih sebelum dia mati. Hah? Serius itu? Sungguh Pak. Nah besok, sepekan 2 pekan kayaknya saya ketemu dengan omnya. Sini dulu kau. Saya Pak. Ini ponakanmu itu kan? Iya. Yang namanya ini ponakanmu? Iya. Dia cerita di kampung kau itu ada kayak gitu. Iya, mulai kau berdongeng dengan dongeng-dongeng yang nggak jelas Loh, itu. kamu sendiri tadi mengatakan iya boleh. Kok jadi dongeng sekarang? Jadi dikatakan, oh memang betul Pak, tapi nggak sembarangan Pak. Kalau kita yang membunuh bukan orang ahli warisnya ceritanya kan, bukan cucunya sendiri, ya kita bisa kena tangkap. Nanti orang itu harus cucunya sendiri yang ngabisin. Dimakan. Begitulah Pak. Wow. Wow. Saya belajar Bible memang tak. Ini kan udah jelas nih. Sedangkan Tuhan aja nggak menerima suaramu di TikTok ini. Nggak ada suaramu kan? Tidak, lagi minum. Tuh, lagi minum. Bang semua lagi minum. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memperhitungkan, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dari hati nuranimu. Boleh. Boleh nggak makan daging manusia? Kata Olan boleh. Jangan-jangan Olan ini suka makan orang. Bukan kayak gitu ya. Aku bilang kayak gini ya. Dengar dulu ya. Apa yang ada di dunia ini ya
yang diciptakan Tuhan itu bisa kita makan gitu. Termasuk orang. Kecuali jangan orang. Iya, Termasuk orang. Ya kalau kau lapar, kalau kau apa bisa. Alamak, bahaya ini. Ya kalau nggak ada makanan lain kan. Jadi kalau kau tinggal berdua nih sama lakimu nih, tinggal berdua, nggak ada makanan, selalu tatap-tatapan kalian. Satu pegang kapak, ya, satu pegang parang. Kamu mau makan suamimu, suamimu mau makan kamu. Ayo dulu. Itu kan aku bilang kayak gini. Kalau nggak ada makanan lagi di dunia ini. Iya, tak ada makanan. Paceklik. Tiba-tiba kemarau panjang, nggak ada lagi kehidupan, nggak ada makanan, tinggal kau berdua dengan suamimu. Iya. Boleh lah. Kau bilang sama suamimu, ya yang malam ini makan pahamu dikit ya. Besok pahaku. 3 hari ke depan pahamu lagi. Habis itu pahaku lagi. Karena kau curang, nggak mau pahamu dimakan, suamimu tidur langsung kau bacok, matilah dia. Makanlah itu sampai berbulan-bulan pahanya. Bahaya agamamu ini. Alamak. Bahaya ini agamamu, mikirlah. Mikirlah itu. Masa ada kayak gitu kali? Kau yang berpikir ke jalan Yesus. Ini ajaran Paulus ini yang berurusan, bukan Yesus, makan orang. Mana sih? Yesus mana mau ajarkan itu. Kalau di ajaran Yesus, jangan kau membunuh. Matius 19. Kita mau makan orang, nggak boleh, jangan membunuh. Tapi kalau diajarkan ini ajaran Paulus, bisa saja orang yang sudah mati baru dikubur, digali sama orang lain, dipotong-potong dagingnya, dibawa ke pasar, dijual. Mana dalilnya? Ada. 1 Korintus 10:25. Berarti daging manusia boleh dibawa kemana? Ke pasar daging. Alamak. Ada nggak pasar daging di Indonesia nih? Nggak apa-apa. Kalau kau tuh kelaparan, kau nggak ada makanan lain, nggak apa-apa, itu kemakan. Kenapa jadi saya? Itu bukan kitabku. Aku bilang kan, kalau nggak ada makanan lain gitu loh. Kau mau makan aku? Ya kenapa tidak? Daripada aku kelaparan. Oh my God. Ternyata bukan hanya suka dan cinta sama Bang Suma, dia mau makan Bang Suma juga. Mimpi kau. Jahat kali lah. Mimpi kau. Jangan kayak gitu lah. Meletus Gunung Toba. Meletus Gunung Toba ya. Belum tentu aku cinta sama kau, mimpi kau. Jangan kayak gitu. Mending kepas yang kamu makan. Kepalanya bagus, botak. Enak itu. Tinggal disiram air panas. Siram air panas, kasih kanji sedikit, kecap, goreng, enak. Dan lagi sama aku itu, dan lagi tadi bilang boleh. Tapi pahit dulu dah. Kepas pahit. Kepalanya pahit. Ya. Terlalu banyak tua di dalam. tapi justru kepas itu pulang dari surga. Siapa Kepas? Luga yang dari surga, Luga. Tapi kan nabinya, satu apa itu? Nabinya Olan. Iya. Olan punya nabi namanya Luga Tambunan. Dia kabur karena dia mau makan orang. Ada bahaya ini. Bahaya. Itu kakaknya Yoga kan? Betul, Gurna. Kakaknya Yoga itu. Yang suka marah-marah. Ya, iya betul. Sakit hati lah, ada sakit-sakitnya. Ini mau di treatment maunya Gurna. Iya. Tapi ngeri juga lah dia ngajarin bisa makan manusia. Jadi takut saya diskusi sama dia. Karena gurunya Rasmi, Gurna. Oh gitu. Belajar sama Rasmi dia. Parah memang dia tuh Rasmi. Jadi Rasmi jangan-jangan dia cantik seperti ini karena dia sering makan orang. Dia berguru sama Rasmi, sedangkan Rasmi tadi ditumbangkan sama jual beli ini, banyak bicara, ditumbangkan sama dia. Oh ya? Iya. Materi apa? Materi terong, bukan? Tidak, dia bilang gini Gurunda tadi. Jadi Bapak itu bukan Tuhan, tapi dia itu firman. Nah, terus dia bilang banyak bicara gini. Sebelum firman, siapa yang jadi Tuhan di situ? Macet langsung. Macet.
Langsung macet dia. Macet. Aduh. Nggak lama turun dia langsung. Gitu. Kasihan juga ya. Tidak cocok jadi guru Bu Rasmi ini. Cocok jadi guru ya. Tidak cocok jadi guru. Kontak WhatsApp-nya juga, kontak WhatsApp-nya si Olan itu sudah ada sama saya. Bisa di treatment itu, bisa lah itu. Tapi selama ini yang saya lihat ya Guru Ndaya, yang saya lihat ini selama ini dia itu jarang ketawa, bahkan hampir nggak pernah ketawa dia, marah-marah terus. Dia tuh si Olan, Kak Olan, marah-marah terus. Komal sini, marah-marah terus. Baru ini malam dia ketawa, berarti ada perkembangan, ada kemajuan dia. Iya. Jangan sampai topi miring juga nggak Ji? Nah itu masalahnya. Ada kemajuan dia. Kemarin menangis, hari ini tertawa, besok langsung nangis dan tertawa bersamaan. Gimana dong? Selamat pagi, pengangguran sukses. Selamat pagi. Apa yang kita bahas ini para pengangguran sukses? Kepas. Ini pertanyaan. Kepas, ini pertanyaan terakhir sebelum kau meninggalkan dunia ini. Ini pertanyaan terakhir. Apa dong? Terakhir nih, benar serius Pas. Lu pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin. Kembung nanti perutmu, tengok aja. Itu kepala bulat isinya angin semua itu Guru Nda. Kepala bulat itu jadi, angin semua. Gas. Begini loh. Saya kan sudah tahu jalan kebenaran hanya bersama Yesus itu Tuhan. Ngapain lagi saya pindah agama gitu loh. Inilah yang membuat kita kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus nggak ada. Makanya beda yang mengakui Yesus, beda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Beda itu gaya hidupnya. Beda. Jadi untuk membedakan itu lihat aja cara hidupnya, gaya hidupnya. Kan gampang melihat mana anak Tuhan, mana anak Lucifer. Sederhana sebenarnya. Anak Tuhan itu main slot kayak gitu pakai pasti. Buat hiburan. Mana pernah Pak Ustadz saya main slot. Orang begini ya, saya gini loh, makanya ada di dalam Alkitab itu tubuhmu adalah bait suci Allah. Jadi kita harus bersih. Kalau sama Tuhan nggak boleh kotor gitu loh. Pikiran harus bersih, hati gitu. Nggak boleh kita bertemu dengan Tuhan kalau kotor. Di anak Tuhan mabuk gitu Pak, pasti. Enggak, saya nggak mabuk. Walaupun saya bisa menikmati Black Label Cipas setiap hari, saya nggak mau. Walaupun banyak WTS di hotel keluarga saya berbintang, saya nggak mau menikmati itu. Untuk apa? Karena kan saya kan pengikut Tuhan Yesus. Saya kan harus suci, bersih. Kira-kira penyakit kayak gini tuh Guru Nda diapain Guru Nda? Goreng. Gorengnya panas. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi gak boleh. Jadi kita kalau mengenal Tuhan, kita lihat juga tingkah laku seseorang, sikapnya, bicaranya. Gampang sebenarnya. Tapi Kristen juga nggak semua seperti saya. Kalau semua seperti saya, udah masuk dalam kerajaan Tuhan semua. Makanya kan dibilang Yesus, ya kan, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu. Gak tahu ya konsep dalam keislaman ya. Jadi Kristen itu nggak semua masuk surga, enak banget lah. Mabuk-mabukan, judi, narkoboy, terus
menikah bolak-balik, wah enak banget lah. Gak bisa. Gak bisa bertemu dengan Tuhan orang kotor, harus bersih, suci, hati, pikiran. Kayak pas sunat gak? Kayak pas ini sunat gak dia? Saya nggak sunat Bang Juma. Saya kan bukan Bani Israel. Aduh, orang yang tidak sunat itu tidak bisa masuk surga. Wahyu 21:27. Alamak. Tapi gini loh Bang Juma, saya mau sunat ini. Dengar dulu, ini formulir saya ambil ini. Saya mau operasi sunat ini di Pak Mawati, RS Pak Mawati gitu loh. Saya mau ke Yerusalem, mau berdoa di tembok ratapan. Jadi mau disunat? Mau saya sunat. Galatia 5 nomor 2, Yesus tidak berguna bagimu kalau kamu sunat. Kalau saya sunat, Tuhan lebih tahu dengan saya karena Dia udah datang kepada saya. Gitu loh. Kalau orang apa nggak dibilang? Kalau yang kamu sunat semua Tuhan. Yesus tidak berguna penilaian kan Tuhan semua. Pas. Ya Bang Hendy. Waktu kecil lu pernah nggak mengalami musibah nggak sih? Pernah, ketika saya melawan ibu saya, kan saya kan ini kan malam minggu tuh ada konser, jadi ibu saya kan melarang saya kalau keluar malam. Saya kan nggak pernah keluar malam. Terus saya bilang itu konser datang itu waktu itu seperti siapa itu yang band Raja. Terus saya bilang saya kabur dari rumah. Terus mobil kami itu terbalik tuh, tabrakan tuh. Malam kan belum jam 1 tuh, 2 bubar. Kepalamu kebentur. Tabrakan, waduh. Nggak ada kebentur, saya nggak apa-apa. Orang yang yang terbentur gitu loh. Jadi hal begitu aja, hal kesepele aja saya melawan orang tua langsung datang Pak. Katanya kau pernah jatuh dari pohon, kebentur kepalamu. Oh enggak, kalau saya nggak pernah jatuh dari pohon. Saya kan diberkati Tuhan. Oh jadi kepala aman ya? Aman lah. Tapi saya dipatok ular, banyak dipatok ular saya, tapi nggak mati. Oh saraf berarti Deng, saraf itu. Jadi bukan begini ya, gini loh, kita tenang dulu, slow dulu, gini ya. Kalau kita bicara Tuhan, esensi Tuhan itu suci. Jadi ketika Tuhan itu suci, bersih, maha kuasa, kita mau dekat dengan Tuhan, mana bisa kotor? Tuhan mana suka dengan otak kotor kita, pikiran, hati, nggak bisa menyatu Tuhan yang suci dengan manusia yang kotor, nggak bisa. Makanya kan banyak penyesalan manusia itu sebelum meninggal dia nggak bertobat. Mana bisa masuk surga kok nggak bertobat? Makanya dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu loh. Makanya keluarga saya juga banyak kalau dia nggak bertobat ya mohon maaf masuk neraka. Tapi kamu sehat kan ya? Pas ya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Hendy gitu loh. Jadi rencana disunat kalau Bang Hendy, rencana kamu disunat pakai apa? Pakai laskar bit apa bagusnya? Itu nanti dokter lah Bang Hendy. Saya kan nggak tahu nanti pakai apa saya disunat. Saya kan nggak pernah melihat orang sunat secara kasat mata gitu loh. Saya mau sunat juga ini. Kalau saya yang sunat gratis mau nggak? Nggak usah Bang Hendy, makasih. Nanti beda lagi sunatannya. Bener, saya di mana? Nanti bergerigi hasilnya. Bisa ya Bang Hendy. Jadi gini Bang Hendy. Jadi Tuhan kita ini sama nggak ini? Yang ini Elohim Yahweh ini sama Allah SWT sama nggak kira-kira? Jangan Bang Hendy. Elohim Yahweh siapa sih? Ya Tuhan Yesus lah.
Yesus kan manusia pas. Mana manusia dia Tuhan itu Bang Endi. Lah, yang pernah datang ke bumi itu siapa? Tuhan dia itu. Tuhan itu. Dia manusia itu pas. Manusia. Hati-hati pas nanti kau apa terhasut lagi. Datang nenek kudus. Tuhan itu. Makanya saya merayakan kelahiran Tuhan Yesus gitu loh. Desember ini dia dekat. Nenek kudus. Bang Andi ada-ada aja Bang Andi. Awas kepalamu pas. Dia datang bawa cerulit. Dia datang nggak tangan kosong. Dia nggak datang. Dia akan menjelaskan gini loh. Cara dia sudah bawa ketapel. Bisa dimakan segalanya. Nggak begitu juga. Ketika Ria Melia ini mengatakan apapun bisa dimakan, kalau nggak bisa. Jadi jangan mencari dalil menghilangkan rasa kemanusiaan gitu. Nggak boleh. Kita kok bela kali dia pas lu naksir sama dia pas. Bukan, enggak, aku menentang apa yang dikatakan dia, Bang Endi. Kan tadi dia mengatakan dia bisa makan apa aja kan gitu. Lama-lama kok disaram pula kau. Aku mau mendamaikan engkau. Jadi ini mau Islam nih nanti. Cari musuh kau Mas. Cari musuh kau. Bukan. Tunggu aja. Enggak, gini loh Bang Endi. Dia belum bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas gitu loh. Waduh. Itu jadi pantas nggak saya ini misalnya ini mukulin terlalu tinggi suaranya kalau nggak ada pemakanan. Dia sudah lirik-lirik dari tadi kamu. Tangannya ada cerulit. Dia tinggal nyari kata-kata yang pantas buat kau ini. Kalau saya lebih bagus kalau nggak ada lagi makanan. Awas pas yang terlalu keras suaramu pas. Matanya sudah mulai merah. Jadi gini ya. Pas dia ke dapur ambil piring, hati-hati lo. Dia ke dapur ambil piring, hati-hati lo. Dia belajar dia Bang Endi, belajar dia nggak apa. Iya belajar tapi kau sudah dilirik-lirik gitu Bang. Pas. Iya. Ada ketapel di tangannya. Kadang kan dengan Komar ini kan banyak pikiran orang terbuka. Tapi kamu kemarin bilang sama saya pas, ya kau bilang yang ini nih yang satu ini nih katanya lu pernah lihat dia jadi penyanyi latar, benar gak Mas? Lu bohong apa benar tuh? Yang mana penyanyi? Enggak lah, enggak berani saya. Kemarin kau aduh orangnya ada, kau nggak mau terbuka. Kemarin ngomong sama gua. Nggak pernah Bang Hendi, nggak boleh gitu. Dia itu mungkin gini loh Bang Hendi, kan semua kan ilmu orang kan berbeda-beda. Ada yang sudah lumayan, ada yang belum ada ilmu, ada yang super banyak ilmu. Jadi mungkin dia lagi belajar gitu. Tapi dia tidak mau mengakui dirinya belum banyak ilmu gitu loh. Kalau nenek yang di atas ini, nenek yang dari Kudus ini gimana ilmunya? Penari latar dia ini. Ibu Peranya di atas saya Ibu Pera. Bukan, di atas sudut dikit. Tapi begini loh Burunda, Kak Olan ini biasanya kalau main di koma lain itu paling lama dia bertahan 5 menit 10 menit paling lama. Ya di sini karena dia senter kepalanya kepas. Makanya saya naikkan. Karena saya rasa cocok kayak ini ya. Kepalanya kepas ini brunyam ini enak. Kayak semangka. Jadi makanya saya bilang kalau dia kan apapun bisa dimakan salah. Kalau kan kepas kalau kepas jadian sama ini gue sumbang 1 bis. Apa mentimun? Iya. Timun. Tapi enggak salah loh kepas, karena Yesus pun mengajarkan makan manusia di dalam Yohanes 6 nomor 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Boleh loh, boleh. Kata Yesus boleh. Ya, makan Yesus. Itu kan perumpamaan. Yesus itu kan banyak perumpamaan. Diumpamakan bahwa pengorbanan dia itu di tiang salib itu supaya mengingat ya kematian Yesus. Dikit lagi dia kau, dikit lagi nih.
Jangan mimpi kau Zuma. Nah itu kan gue bilang juga. Ini Yohanes 6:56. Barang siapa yang makan dagingku. Nah itu yang kau tiru tadi. Ya, kan? Gini loh Bang Juma, kita harus menyadari ketika kita membaca perjanjian baru dari Matius ya sampai Wahyu itu banyak perumpamaan yang ya, yang dikatakan Yesus. Oke lah perumpamaan, tapi faktanya kan dia dibunuh beneran kan? Nah sekarang dibunuh beneran Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Kayak mana ceritanya Anda mau tinggal di dalam Yesus kalau dagingnya Yesus sudah habis kalian makan? Bukan. Gimana? Dagingnya habis kalian makan. Yesus kecil badannya. Datang si Olan ini pasti makan 4 kilo. Borasmi 10 kilo. Itu hanya kamu 30 kilo. Itu pikir babi aku. Ini dalil loh, dalil. Dan tadi kamu mengatakan bahwa segala sesuatunya boleh dimakan katamu, termasuk orang. Iya katamu. Nah ini Yesus. Makanya itu dicerna dulu gitu loh. Aku ngomong kayak gitu tadi kan. Segala sesuatu yang ada di bumi itu bisa dimakan. Ku bilang kayak gitu kan. Kau bilang terus kalau manusia gimana? Ku bilang kayak gini kan. Kalau udah nggak ada lagi makanan, nggak apa-apa kau makan gitu loh. Kok aku? Nggak boleh. Kok aku? Boleh, kan kamu yang punya. Daripada kau kelaparan. Lah kan bukan aku gini punya kitab. Itu kitabmu. Konsep dari Tuhan Yesus ya, ketika Yesus ya datang bukan begitu. Jadi gini, itu artinya kita nggak bisa mengosongkan diri. Jadi walaupun sudah tidak ada, lebih bagus kita mati kelaparan daripada kita melukain orang. Gitu loh. Nggak boleh konsepnya begitu. Masa karena nggak ada lagi makanan jadi orang kita lukain? Gitu loh. Iya loh, kayak tunggu dulu. Kau sendiri kan pernah juga makan babi kan? Babi itu enak kan? Nah, dibilang sama si Zuma ini, ya itu makanya sama nih kita. Dibilang sama si Zuma ini, oh orang makan babi itu sama seperti itu anjing segala macam bla 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 katanya. Apa nggak menghujat dia itu? Menghujat dia kan? Begini loh, Ria Melia, kita ini jangan gampang terpancing karena ada Roh Kudus. Kalau kau kita bilang jangan gampang terpancing, tunggu dulu. Kau bilang jangan gampang terpancing. Kau di room manapun kau gampang terpancing kok ngomongin aku pula kau. Tunggu dulu, di mana? Dengar dulu media. Jadi gini loh, Yesus itu dengar ya, kita bicara secara alkitabiah. Yesus itu ya, ketika Yesus ditangkap, coba diludahin, dicambuk, ditampar, ya, bahkan tubuhnya sangat tersayat-sayat, ya, diolok-olok, dipermalukan, ya. Nah itu dipitnah. Itu Yesus itu menanggung itu semua demi apa coba? Ketika Anda merespon apa yang dikatakan seperti orang-orang Bang Juma ini, Bang Hendi ini, berarti sebenarnya karena kamu itu belum bisa mengosongkan dirimu. Iya, tunggu gitu dulu. Kalau kau bisa membunuhkan dirimu, diam kau dulu kayak pas. Kalau kau bisa membunuhkan dirimu, kau juga nggak cari keributan juga. Kau di room kayak gini kau, diam kau. Nggak usah ngomongin aku kau. Bukan aku mencari gini loh. Diam kau. Inti begini kan, tunggu dulu. Intinya kau masuk ke room ini, kau pengen bela agama kita kan? Udah gitu juga aku, udah. Kau bukan aku yang bela, malah kau bukan aku. Udah diam kau. Mel, apa gini loh Lia, gini ya. Aku datang misionar mau mengkristenkan yang penonton ini gitu loh, supaya mereka tahu siapa kebenaran itu. Udahlah, gitu kayak pas munafik kok masalah. Udah, kalau jahat aja nggak usah sosok baik. Udah. Kok jahat? Munafik ya, nanya. Kau kayak gitu kau. Bukan aku yang kau bela, malah orang yang kau bela. Bisa-bisanya kau bela orang kayak gitu loh. Gini loh. Begini, kau harus bisa mengosongkan dirimu. Dan gini ya, jangan kau respon yang negatif terhadap dirimu gitu loh. Ya terus kok gimana? Tunggu dulu. Kau kan juga sering Tunggu, kau kan juga sering berperang juga kan sama orang ini. Kok kau ngomongin aku sekarang kayak gitu kau? Enggak. Gimana kau dikepas? Kalian ini kelihatannya butuh ciuman kudus dulu deh.
Ya, jadi gini, Bang Juma ini pedas ngomongnya gitu loh. Bang Juma, Bang Hendy, ya banyak ini yang pedas-pedas. Itu harus kau terima. Kenapa? Disitulah menandakan kamu anak Tuhan Yesus. Di sini kau bisa bilang kayak gitu, Kepas. Di room sana kau nggak bisa ngomong kayak gini kau. Udahlah Kepas, udah. Kau kalau kita bela, pernah satu room kan? Nggak pernah. Bela, udah, aku bisa sendiri kok. Nggak pernah kita satu room, nggak pernah. Iya, baru aku memang nggak pernah satu room sama kau, tapi aku nengok di bawah tau kau. Udah. Masa aku ngomong sama kau? Bukan aku dia yang bela malah kayak gitu kau. Saudara Kepas, dia lebih suka diskusi sama aku loh. Oke, aku mute Bang Juma. Mungkin dia jatuh cinta dia sama Bang Juma. Nggak mungkin lah aku jatuh cinta sama orang tua. Pikirkan dulu. Kau udah tua kau, nggak mungkin aku cinta sama kau. Kepas ini pintar juga, Kepas ini. Dia langsung tembus hatinya, saudara. Jangan mimpi kau Zuma. Loh, saya ngomong tentang Kepas kok kenapa situ yang sebot? Janganlah. Ini. Kepas ini katakan tadi dia mengatakan apa? Coba kau ulang lagi. Kosongkan dirimu, artinya Kepas ini punya ilmu. Dia lihat hatimu. Iya, kalau di depanmu kayak gitu dia ngomong, tapi di belakang beda lagi. Enggak, gitu. Dia lihat hatimu itu lebih cenderung kepada Islam gitu loh. Jangan sampai nanti aku apa ya? Apa? Mau santet? Ngapain kok aku santet? Gak ada untung kok aku santet. Kau mau makan aku? Uangku kau. Kau makan pahaku? Iya. Pak, Kau makan pahaku mau? Enaknya di sop. Daripada kepalanya Kepas, mending pahaku kau makan. Kepala yang Kepas banyak kutu ketumbe. jadi memang gimana gini loh, orang ini kok tak dijatuhkan harga dirimu Kepas. Jadi gini. Harga diri pula orang bertanya. Masih jadi gini loh, masih kita cerita harga diri. Ngapain lagi kita cerita harga diri? Kalau dengan senang hati, dengan itu kesenangannya merendahkan kita, silakan biarkan aja dulu Ria. Tapi kayaknya dia naksir dia sama lo Pas. Enggak lah, nggak bisa karena aku kan mau seperti Tuhan Yesus, nggak nikah, nggak. Waduh. Aku kan mau naik ke surga. Nggak bisa. Kepas, aku pun nggak mau juga naksir sama aku kan udah dimatrai. Iya, aku udah dimatrai masuk surga gitu. Ya sama ya, kita kan umat Yesus. Kita udah apa sama masuk surga kok. Tenang. Mana ada dalilnya kayak gitu? Mimpi kalian ini ya. Diam kau. Mimpi. Jangan suka mimpi. Yang nyata-nyata aja yang nyata. Suka mimpi-mimpi kayak gitu menghayal. Pas mati neraka, baru nyesal. Masuk ke bawah tanah, ditanam 2 meter ke bawah. Mana Yesusmu? Mana? Gak ada. Yang kau temukan cuma malaikat maut di bawah sana. Baru kau menjerit panggil aku, Bang Suma, tolong. Baru kau teriak-teriak. Kau kayak lagunya Roma Irama. Roma, kau di mana Roma? Aku sendiri dalam kegelapan. Nah, percumanya. Udah ku ingatkan di sini. Kau pakai akalmu, pelajari Bibelmu dengan akal. Jangan kau dengar dogma, jangan kau dengar doktrin. Kau masih ego. Kau benci sama orang yang mengajarkanmu kebenaran. Kau benci sama orang yang meluruskan akidahmu yang bengkok itu. Kau maki-maki akulah segala macam. Kau mau makan pahakunya juga. Dasar penari latar. Dibilang penari latar marah. Padahal kerjanya di gereja gitunya. Dari SD, SMP, SMA. Sampai dia tamat SMA juga masih nari latar dia. Iya kan Kepas? Kalau itu profesinya saya nggak tahu Bang Cuma. Saya nggak mau. Gimana Bang? Pikna jatuhnya. Pikna.
Kecuali dia mengakuinya, dia misalnya menjelaskan, oh saya memang pekerjaan saya begini, oh emang lo pas paling pintar mau muter kata-kata. Kemarin lo yang ngomong, sekarang lo yang aduh nggak bener lo pas. Ini si Ria Media ini kan baru sekali Bang Hendi. Namanya dulu bukan itu, yang kemarin bukan, namanya Olan. Ini kakaknya si Yoga. Kemarin kan kau ngomong. Lu lupa kawan? Pernah. Olan yang mana ya? Dia ini penari latar di gereja Pantai Costa. Kau yang penari latar, kau setan. Aku bilang pula aku setan kan? Oh yang menghujat. Kau sembarang mulut lu. Lalu apa kau bikin ke gereja? Kau ke gereja? Bukan kayaknya enggak, mohon maaf ya, Ria, kayaknya kau pengangguran juga kau, enggak tidur-tidur. Apa maksud dan tujuan dia tunggu aku, Bang Suma. Kepala botak, nggak usah kau tanya kerjaan kau. Tahu kau, gini-gini aku ya, tahu kau ya, banyak sawah ladangku, tahu kau, aku hasil makan dari sawah ladangku, tahu kau, ya. Coba, nggak sama aku kayak kau, diam dulu, nggak sama aku kayak kau, diam dulu ya, nggak sama aku kayak kau. Kalau kau kau kerja, kau pembantu kau, kalau aku pengusaha, tahu kau. Ya. Kalau gini loh. Kebas, tengoklah kan dia perhatian samamu. Coba. Sampai dia tahu kepalamu botak, artinya dia lihat pitimu. Oh ini jadi, manusia bagus ini anak ini. Nari latar tapi bagus dia. Ria ini gini loh Ria, aku mulai kecil sampai sekarang kan yang ngasih aku makan, nggak pernah aku kerja. Ya itu makanya kalau aku kan kerja, kau pembantu kau, kalau aku pengusaha tau kau. Aku kan udah ku bilang pengangguran ladang sawahku banyak tau kau, sekali panen aku tau kau 50 juta 100 juta nggak kemana tau kau, mimpi kau dulu. Bayar orang satu kampung untuk masuk kau malah bisa aku ya. Karena kuliah gini kau sampai malam gitu loh, berarti sombong tapi cuma penari latar. Sombong dia Bang Juma. Dulu ya, gimana kau bisa menunggu rambut itu? Biar nggak jelek kau. Penari latar sombong dia. Ria kau jadi orang sombong kau. Aku wajar aku sombong karena aku berpunya. Wajar aku sombong, mau apa kau? Dengar ini nggak pengikutan Yesus jadinya. Ini udah menyombongkan diri. Kau gimana kau? Kau sombong, kau merendahkan orang kau. Kau bilang aku pengangguran. Kau di mana-mana rum kau kayak gitu kau ngomong. Di mana kau sosok baik. Gini loh Ria. Sosok baik kau. Aku buka kedok nanti mampus Ria. Ria, siapa kenapa aku bilang aku musuh semua? Pas, lu tahu nggak kerjaan dia? Dia itu kerja sama bisnis sama Ibu Rasmi, dagang, jual TUAK. Tapi si Yoga bilang beliau ini jualan batu tawas katanya di pasar. Apa batu tawas? Gigi batu tawas. Loh, itu kan tidak sopan. Saya kan hanya menginformasikan aja ya. Iya. Itu sopan kan namanya itu. Hanya meluruskan aja. Benar nggak itu batu tawas? Benar nggak kau jualan batu tawas? Orang tanya pun ditanya gitu marah. Jadi Ria, kan saya kan nggak sombong. Saya bilang kan pengangguran sukses saya. Berarti kan artinya nggak ada kerjaan saya. Pengangguran sukses. Ya jadi kau bergadang kayak gini, kau ngapain? Kau nganggur kan? Ya nganggur lah kan saya bilang. Udah, kalau aku nggak sama kayak kau, aku jarang bergadang kayak gini tau kok. Aku bergadang kayak gini karena otakku lagi mikir sesuatu. Jadi nggak perlu kau tanya. Gitu. Mikir dia. Tiap bulan mikir. Kayak gini, tiap mulai mikir sesuatu. Hati-hati teman-teman. Kalau ada besok yang masuk koran, ada seseorang hilang pahanya, ini pelakunya. Dan dia mulai mikir, tetangganya jadi incaran ini, ku tengok. Hati-hati anak ini. Dan diam kau. Udah mikir dia kan. Ada tetangganya gemuk-gemuk sikit, hilang paha. Bahaya ini. Wah. Sumanti lah ini namanya nanti, Sumanti. Iya. Sumanti. Itu pengikut Tuhan Yesus. Gini dulu, kosongkan dulu dirimu, jangan kau gampang emosi. Bukan rekeningnya dikosongkan. Udah diam dulu, aku dengarkan dulu kau ngomong. Kalau kau memang pengikut Yesus yang memang sejatinya, aku dengarkan kau ngomong dulu. Coba pas. Ya, coba pas. Nasihati dia pas sampainya dia jatuh cinta samamu. Lanjut. Dengar dulu. Jadi Yesus itu berkenan kepada orang ataupun jemaat yang benar-benar orang yang rendah hati. Ya, baca buah-buah roh di dada dia itu.
Di situ nanti kamu memahami sebenarnya kita ini pengikut Tuhan Yesus. Terus? Sebenarnya aku pun malas sebenarnya. Kau rajinlah baca. Ujungnya nanti berpelukan. Udah diam kalian dulu. Ini rusakan kita dulu ya. Terus? Rajin baca Alkitab, buka. Makanya dibilang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ini sudah mau ciuman kudus kayaknya mereka ini. Kok gini loh, Ria, kalau kau berdoa sama Elohim Yahweh, Tuhan Yesus, kalau nggak bercucuran air matamu, itu belum melekat kau dengan Tuhan. Ataupun 30 menit, 1 jam kau. Dia biasa Kepas, dia bercucuran juga airnya. Ya, ini tapi air keteknya yang bercucuran. Kalau dia lagi nari latar. Iya. Ya itu, jadi kau gini loh Ria, kalau berdoa sama Tuhan Yesus, kalau kau belum menangis berarti belum pengikut Tuhan Yesus. Jadi kenapa saya mulai kecil itu sampai sekarang ketika udah saya nggak terlalu panjang kau lipat tangan saya yang padat aja dengar dulu, nggak terlalu panjang. Ini bukan kereta api ya. Gini loh, nggak terlalu panjang kau dulu. Gini. Bukan di gereja ini ya. Jadi gini ya, ketika kau berdoa, kau hadirkan Roh Kudus. Kalau badanmu nggak merinding, nggak gemetar, berarti nggak datang Roh Kudus. Capek jualan batu tawas, merinding badannya capek, lemas dia. Ketika kau berbicara dengan Tuhan, nggak ada rasa takutmu, ya, dengan seolah-olah kau anggap Tuhan itu biasa. Jadi kenapa saya ketika saya berdoa sama Tuhan itu selalu menangis meneteskan air mata? Karena kakinya keinjak meja. Jadi itu yang harus kau dalami. Udah kayak pas ya. Udah cukup kau waktu berbicara. Udah 5 menit kau berbicara. Aku lagi ya. Satu kata aja aku buat kayak pas ya. Tuhan Yesus pun tidak akan menerima ulal berudak kayak kau, tau kan? Gak ada orang baik kau buat. Kau aja sendiri. Mentang-mentang kau itu penjual batu tawas, semuanya orang buruk kau bikin. Alamak. Gimana lah kau ini saudara Ola? Ria, gini ya, kalau 1 orang 2 orang gak suka sama kita ataupun bertentangan dengan kita, oh mungkin ya. Tapi kalau semua orang di rumah ini suka sama kau Kepa, suka kali orang semuanya di rumah ini sama kau. Begini loh, suka kali orang di rumah ini sama kau Kepas gitu loh. Nggak ada kau dicari-cariin kau Kepas mana. Tahu orang di rumah ini sama kau sebenarnya, tahu kau. Ngomongin aku pula kau. Kaulan, dengar. 2 hari yang lalu Pak Kepas katanya itu niatnya mau syahadat itu. Percaya kalian? Percaya? Ya, enggak tahu. Menurut Kaulan gimana? Sama manusia berudak ini, hati-hati. Menurut Kaulan gimana? Jangan percaya sama dia. Percaya sama Bang Sumo boleh ya kan ya? Betul gak? Jangan sampai kebuka kedokmu ya Kepas ya. Jangan tipu sama aku. Nggak tahu kok aku di kita berjani kedua. Iya. Sebenarnya apa ya topik kita? Kok Syria ini? Kaulan. Kur-kuruang. Iya, hari ini kayaknya batu tawasnya sedikit yang laku. Natal sudah dekat. Gimana dong? Mau beli pohon Natal? Batu tawas. Natal sudah dekat, batu tawas kurang peminat. Ya, stres lah dia. Merepet aja kerjanya terus. Iya. Atau uangmu ada nggak beli gaba-gaba? Biar gua belikin, biar gua antar nanti Ria. Kamu kan Kristen. Iya, tunggu dulu ya. Tunggu. Kau bilang gitu sama aku. Yang gitu kau sama aku. Iya, aku dengar. Kau sekarang ngerokok apa enggak kau? Biar ku transfer uang untuk rokokmu. Siapa? Ini rokokku 1 pak. Rokokku 1 pak ngapain? Udah Kepas, ku bilang sama kau jangan banyak ngomong sama aku. Nanti aku buka kedokmu, mampus kau. Udah, gak usah banyak ngomong sama aku. Bahaya juga anak ini yang ngancang-ngancang. Ngancang-ngancang. Aku bilang, kau nggak tahu aku Nikita Mirzani kedua, ya? Tapi kan nggak cantik kamu. Nih Nikita Mirzani kan cantik, ya kan kamu kan nggak secantik Nikita Mirzani gitu loh.
Ya meskipun Cantik- aku nggak cantik juga secantik dia. tunggu, meskipun aku nggak secantik Nikita Mirzani gitu loh. Ya. Cantik Nggak dia. tunggu dulu. Sedangkan aku Cantik. kayak gini, belum tentu aku mau sama kau, tau kau. Apalagi Kan aku aku bilang aku Nikita mau seperti Mirzani. Tuhan Yesus, nggak nikah gimana sih? Makanya Ya, dibilang keluarga aku kok. Itulah kesalahan dirimu. Itulah kesesatanmu. Kesalahan. Udah. Aku kan mau seperti Tuhan Yesus. Mana bisa aku masuk surga kalau nggak seperti Tuhan Yesus? Gimana sih? Ya udah. Sekarang Kan kau mati dibilang. kau masuk ke surga sana. Waduh nggak bisa. Nanti dengar ya Mel ya. Ini ada 2.700 orang. Jadi sekitar 80-an tahun umurku. Aku panjang umur. Panjang umur karena apa? Satu, aku jaga pola makanan, olahraga, menjaga pola pikiran dan hatiku. Selalu aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi wajar dong saya sehat. Kenapa? Saya nggak mau minum beralkohol. Saya nggak pernah pakai Ya narkoba. udah, nanti kalau kau mati nggak ada yang ngurus kau, nggak ada anakmu. Dah. Ya kan banyak ini apa kamu saya. ditawarin itu Bang Kepas, ditawarin sama dia Bisa bikin juga, anak Bang tuh. Juma. Atau kamu mau ngurus saya? Asik. Ya udah dah. Ngapain aku ngurusin kau? Wih, buat apa Itu orang secara tua tidak kau? langsung kau ditawarin. Yuk Kepas kita Iya, bikin makanya. anak yuk, biar ada yang ngurusinmu. Itu yang mengundang dosa. Itu yang si Ria ini mengundang iya. dosa itu. Betul. Biar aku nggak suci lagi di hadapan Tuhan. Iya. Masuk dah Tuhan, tujuannya. mengaku suci kau. Jangan kau Mengaku ajak-ajak suci kau, Kepas, Bang Luga aja. Mengaku suci kau Kepas. Ku tanya kau dulu. Kau suci? Suci lah dia Diam kalau kau dulu, Zuma. Diam sudah kau dulu. haid dia mandi. Dia diam kau dulu, Zuma. Ada kau umat Kristus kau yang mengaku kau dirimu suci? Suci dia. Diam kau dulu, Zuma. Begini loh. Hmm. Begini loh Ria. Kan udah dibilang Tuhan Yesus. Jadilah seperti saya sempurna. Sempurna gitu loh. Yesus gondrong, Bisa jadi. Kepas botak. Mana ada sempurna gitu. Tuh. Bukan, itu nggak bisa diikutin gondrong-gondrong itu gitu. Nanti dibilang Yesus enggak gini loh. Nanti dibilang Yesus 33 tahun. Kenapa sekarang sudah 40-an sekian kan jadinya nggak ke situ larinya. Ya udah. Kalau kau pengikut Yesus yang sesungguhnya, korbankanlah dirimu untuk menebus dosa-dosa di manusia ini. Maafin ya. Saya bukan Tuhan. Kau tahu itu Kepas, maksudnya kau serahkan dirimu, dia mau makan itu. Mau nggak kau? Serahkan dirimu, dia mau hisap darah. Bisa. Udah diam kau, Zuma. Kau pikir aku Dracula, aku gak keribal tau. Kau masih normal aku. Loh, Yesus mengatakan inilah darahku, makanlah, minumlah. Udah diam kau, diam kau, diam kau. Itu dalil. Dikasih dalil merepet. Tapi nggak Kamu nggak percaya rupanya? Tunggu, gini loh Ria, aku marga Pangaribuan, nanti salah ngomong aku samamu padahal satu marga aku. Baru apanya kau? Enggak, beda marga aku sama kau. Aku Semanjunta, aku sama apa, jauh bedanya itu. Paribankunya kau, paribanku, opungku Oh, orang berusaha. Batak juga si Olan ini. Itu orang apa aku? Iya. Pantasan fotonya mirip anak Batak. Bisa, enggak gini Bang Juma, bisa aku nikah sama dia, paribanku dia ini. Enggak penting aku nikah sama kau. Amit-amit aku nikah sama kau. Dia mirip anak Batak yang kemarin ditangkap, mirip mukanya. Lu tengok. Yang melahirkan Bentuk bapak kotak saya itu 3. Boru Siahan sama Simanjunta kan sama. Kau paribanku kau. Udah, aku buka paribanmu. Udah, aku buka paribanmu. Udah, aku buka paribanmu. Enggak kenal aku sama kau. Makanya aku tanya, nanti aku terlalu jauh ngomong, rupanya kau saudaraku gitu loh. Wes, masuk gombal ciuman kudus. Udah, ya udah, Ria, aku turunlah. Soalnya kau paribanku nyorpai, aku kirain kau tadi nggak boru junta. Udah. Udah diam kau. Pariban itu artinya apa? Penjual taripang, bukan? Jangan kok kayak gitu, Zuma. Kau Zuma, gini Aku bertanya loh. Dengar kau dulu, Zuma. Kau nggak apa-apa debat agama, tapi kau jangan bawa suku-suku. Nggak boleh kok kayak gitu. Oh, itu suku. Itu suku. Marga kami itu, jangan kayak gitu kau. Marga. Emang ada marga itu? Lah, kalau orang Batak namanya marga. Iya, tapi taripang kenapa? Marga taripang emang ada? Perasaan itu kue deh. Jangan bawa suku di sini ya. Kita punya suku-suku bangsa kita. Udah jangan bawa suku. Tadi dibilangnya kamu itu taripangnya. Teman-teman dengar kok beberapa kali dulu. Takut dia keluar, dia kan takut aku buka kedoknya itu. Ya, tapi kenapa kamu dibilang kue tadi barusan? Tahu aku siapa kau?
Gak masuk akal. Kok manusia dibilang kue sama dia? Kenapa Itu orang bisa? gila. Oh, kamu merokok juga rupanya? Kenapa emangnya? Gak apa-apa. Bagi sepatang dulu. Udahlah aku bahas, aku mau keluar dulu. Mas aku sini. Kok habis rokok? Mananya? Aku malas loh, nanti lama-lama aku bisa sesat kau buat. Udah. Ah, tidak. Santai aja kita di sini. Jadi mualaf nanti kamu itu. Mualaf, jangan mimpi kau. Daripada kau jadi penari latar terus. Apa ke penari latar? Kau yang penari latar, kau setan. Enak kalau kau bilang penari latar. Nanti orang-orang ini bilang aku kayak gitu juga loh. Jangan kayak gitu mulut Zuma. Kurang ajar. Emang kenapa? Di gereja menyanyi lagu rohani, di depan pendeta, kau nari latar demi Tuhanmu. Emang kenapa? Itu kan kemuliaan di gereja. Nari latar. Iya kan? Gengsi pula kau. Tapi agamamu, kau joget-joget untuk Yesus. Masa nggak mau joget-joget untuk Yesus? Udah. Aku nggak mau ya, nggak banyak waktuku buat kalian gitu ya. Dan di sini kita bukan apa, bukan aku di sini bukan untuk candaan tawa kalian gitu ya. Aku memberi kebenaran buat kalian. Apa kebenaran apa yang kau bawa dari tadi? Nggak ada. Kau cuma mau makan orang dari tadi. Kebenaran pula. Kau ngatain orang, kepalanya kepas, kau senter pula tadi tuh. Kau bilang kepala botak. Udahlah, cukup itu. Ngapain coba kau bilang kepalanya botak? Emang kau pernah jumpa sama dia? Tahu kau? Apapun informasi aku tahu. Udahlah. Kalau informasi tentang aku kamu tahu juga? Ya tahu lah orang kode PO. Kurang ajar. Pemalasan. Intelmu rusak kalau begitu. Ya iyalah. Udah banyak orang mengadukan kau. Kau penyesat, kau udah banyak orang kau sesatkan. Udah lebih dari 100 orang. Tahu kau? Ratusan orang kau sesatkan. Banyak dosamu kau. Masa orang ku ajak jadi pengikut Yesus berdosa, gimana sih? Jangan gitu lah. Kan Olan penari latar kan kurang ajar ini mulutnya, karena kau ini setan kau. Loh, kau tahu nggak nanti orang Kristen di surga itu ngapain? Menari-nari loh. Kau menari-nari di dalam surga secara kekal. Itulah. Kerjamu nanti di surgamu itu menari. Marah pula dibilang penari. Siapa nama yang tadi? Olan ya. Olan, lembutkan hatimu, belajar Bible. Ya, jangan kau ego. Pelan-pelan kau turunkan egomu. Kau belajar Bible. Nanti kau tanya-tanya sama adikmu si yoga. Pelan-pelan. Ya udah. Karena banyak orang yang benci Islam itu malah jadi jatuh cinta ke Islam gitu loh. Ya. Mendres lama rupa. Kata buat Zuma sebelum tutup. Nah ya, satu kata buat. Jangan mimpi kau. Andai pun lautan. Itu bukan satu kata. Diam kau. Seandainya pun Toba menjadi. Itu bukan satu kata itu. Diam kau dulu. Seandainya pun Danau Toba menjadi lautan. Satu kata itu seperti ini. Bukima. Nah, itu satu kata. Ini kamu bukan satu kata. Jangan nginam kau. Jangan nginam kau. Itu bukan satu kata itu. Itu yang inam kau. 5 kalimat itu. Emosi dia, gila emosi. Ini orang kalau sudah menikah ini susah untuk punya anak, ini emosi terus. Suaminya takut tinggal di rumah. Mau dimakannya suaminya. Alamak. Yang sangat berat ya teman-teman ya. Jadi